Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terberi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, setiap saat kita melihat air, selalu mencari tempat yang rendah. Apabila dimasak dan mencapai suhu tertentu, kita menemukannya mendidih. Apabila dibiarkan dan mencapai suhu tertentu lagi, dia bisa membeku. Matahari kita lihat terbit setiap saat dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dia berjalan dengan sangat teliti sehingga Anda dapat menentukan jauh sebelum gerhana kapan persis terjadinya gerhana. Bulan pun demikian. Bahkan semua fenomena alam ada ukuran-ukuran tertentu yang ditetapkan Allah. Orang berkata, itu hukum alam. Al-Quran menamai itu takdir. Di sisi lain, kita melihat ada orang-orang yang berhasil, ada juga yang gagal. Ada negara maju, ada juga yang terkebelakang. Kita lihat bahwa negara maju karena masyarakatnya bersungguh-sungguh belajar dan bekerja. Yang berleha-leha, yang bodoh, tidak akan maju, bahkan gagal dalam hidup. Itu juga namanya takdir. Tetapi secara khusus Al-Quran menamai itu sunnatullah. Kebiasaan-kebiasaan Allah. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian dirumuskan melalui pukul rata statistik, sehingga orang berkata hukum alam atau sunnatullah atau takdir ilahi. Saudara, ada hukum-hukum kemasyarakatan yang menjadikan suatu bangsa atau seseorang bisa bangkit maju atau runtuh dan tergilas oleh sejarah. Hukum-hukum itu pertama kali ditemukan dan dijabarkan oleh pakar Muslim Ibnu Khaldun 1400 Masehi beliau itu wafat. Saudara, Al-Quran mengingatkan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang terdapat dalam diri. Kami padamu, ya Rasul. Saudara, Allah menegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka. Apa yang terdapat dalam diri mereka itu antara lain adalah pengetahuan, nilai-nilai, tekad yang kuat untuk berubah. Kalau manusia, masyarakat telah mengubah sisi dalamnya itu, maka ketika itulah Allah mengubah sisi luarnya sehingga wujud di dalam masyarakat apa yang sesuai dengan sisi dalam manusia. Perubahan ada yang dilakukan oleh Allah, ada yang dilakukan oleh manusia. Itulah sunnatullah. Yang dilakukan oleh manusia adalah apa yang ada dalam dirinya. Tekadnya harus kuat. Tekad itu harus dicerminkan oleh sekumpulan yang banyak dari masyarakat. Karena itu pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita akan binasa walaupun ada orang-orang yang saleh di kalangan kita? Beliau menjawab, ya, kalau memang sudah lebih banyak yang buruk. Nah, saudara, itulah sunnatullah yang berulang-ulang Al-Quran ingatkan kepada masyarakat manusia. Dan yang dinyatakannya tidak berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Karena memang dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Allah tidak membedakan siapapun
yang mengikuti sunnahnya, itulah yang berhasil. Siapa yang mengelak dari sunnahnya untuk meraih sukses, itulah yang gagal dalam hidupnya. Namun demikian, doa disertai dengan usaha tetap diperlukan. Karena di samping sunnatullah, ada juga yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah lahir apabila Anda telah berusaha sekuat kemampuan Anda, namun gagal. Ketika itu bisa jadi setelah Allah melihat kesungguhan Anda, Allah menurunkan bantuannya. Baik bantuan itu kepada orang per orang maupun kepada masyarakat. Karena itu sambil berusaha sekuat kemampuan, kita pun selalu harus bermohon inayatullah, pertolongan Allah. Dan dengan demikian kita melengkapi segala hal yang dibutuhkan untuk meraih sukses di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna sayra sababun lil wusul was-sidqa wal jama'ah muqaddimatun lid-dukhul wal amal jad syartun lin-najah wa huwa mawqufun 'ala al-qabul. Dzalika sunnatuka fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, sesungguhnya melangkah adalah syarat untuk tiba. Kesungguhan dan kebersamaan adalah mukaddimah dari jalan memasuki sukses. Kesungguhan dalam bekerja adalah syarat untuk mencapainya. Dan itu semua berdasar kemurahan-Mu. Itulah sunnah-Mu yang terjadi pada generasi dulu dan kini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.